Tapi yang terpenting di sini bagaimana kita mau belajar untuk memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang telah kita lakukan. Oke Zara, kamu datang terlambat pasti ada alasannya. Kalau boleh itu jadi pagi-pagi saya selalu bangun kesiangan. dengan sering datang terlambat seperti itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat atau yang sudah disepakati di apa? Oh, kedisiplinan. Menurut kamu seberapa penting? Karena yang bakal belajar itu hal-hal yang mentaati peraturan dengan tepat untuk diri saya. Oke, menghargai waktu memang sangat penting ya. Seperti menghargai orang tua yang berada di sekitar kita. Jika kita menghargai waktu, maka pekerjaan yang kita lakukan akan bermanfaat. Kemudian kita belajar peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita tentu sangat menghargai permintaan maaf dari kamu dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi ya. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan agar tidak baik Zara, itu janjimu ya. Ibu akan komunikasi dengan wali kelasmu bahwa kamu tidak akan baiklah Zara, itu saja. Sekarang silakan Zara kembali ke kelas untuk belajar bersama dengan teman-teman. Tapi takut tetap ingat kedisiplinan, semangat belajar untuk menaati peraturan yang sudah disepakati ya. Sama-sama. Kelas ya Zara. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dapat panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan segala kita semua masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Wali Remaja kepada Bapak Sofianto, MPD Universitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat terbesar bagi kita adalah salah satunya ya adalah sehat. Itu tak lain dan tak bukan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita luar biasa nikmat sehat dan nikmat bersilaturahmi di ruang IPA SMPN 01 Buai Pemaca ini. Sholawat serta salam tentu kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita semua umatnya akan mendapat syafaat beliau di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, salah satu program pemerintah yaitu tentang guru penggerak untuk mengubah mindset atau pola pikir guru, juga untuk memperbaiki kinerja guru, salah satunya adalah itu. Dan kita pasti bersyukur dari sekolah kita sudah ada 2 guru penggerak ya yang sudah lolos sebelumnya, yaitu Ibu Supriyatinisi di hadapan kita dan Pak Hadihat yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh Pak Hadihatnya ya. Dari 2 yang sudah selesai itu ada juga pengajar praktik Ibu Rati Widanisi yang tentu dari 3 orang ini sangat-sangat kita perlukan kontribusinya dalam meningkatkan mutu atau kualitas di sekolah kita. Karena sebuah sekolah atau lembaga itu tidak hanya fisik tetapi non fisik juga yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada CGP pada hari ini yang akan membuat
budaya positif ini ya, diseminasi budaya positif. Ada Ibu Nelly di sebelah kiri saya, Ibu Deni sebelah kanan, Ibu Levitia. Nah, kita tentu patut bersyukur mereka sudah melewati tahap-tahap yang telah ditentukan. Tahap-tahap tersebut bukan tidak mungkin akan dilalui oleh ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak ya. Tidak peduli apakah dia itu guru honor, ASNP 3K ataupun PNS ya. Kemarin Ibu Dinda juga ya, Ibu Dinda dijebak dan dipaksa untuk itu ya. Tidak tahu kriterianya apa, tiba-tiba muncul nama Ibu Dinda. Katanya di situ undangannya apa, pas sampai di sana suruh daftar jadi guru penggerak. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Dinda juga menyusul ya. Kemudian ada lagi kalau tidak salah ada Ibu Jumaria ya. Apalagi Ibu Ica, Ibu Siti Amina, Ibu Eka, Ibu Irma ya. Kemudian Ibu Nova belum, Pak Aprial, Pak Komar belum. Ya diharapkan nanti Pak Pelantari pasti satu persatu kita menjadi guru penggerak. Tapi program itu selalu ada tujuan yang baik ya. Dan kita perlu mengapresiasi. Bentuk apresiasi kita berbeda. Kepala sekolah tentu apresiasinya yang pertama mendukung segala program sejauh itu berkenaan dengan peningkatan kualitas pribadi guru maupun murid atau kualitas bagaimana cara mengajar di kelas dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu itu ada namanya guru inti, ada namanya guru macam-macam, instruktur dan lain sebagainya, guru model ya. Guru model juga dulu ada. Mungkin tidak lebih kurang sama dengan seperti ini. Dia menjadi prototipe atau contoh konkret guru yang baik. Nah, jadi diharapkan Ibu Ningsih, Pak Al-Hadi dan Ibu ketiga ini akan memberikan energi positif untuk kami-kami yang ada di sini. Ya, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana berinteraksi dengan rekan sejawat, dengan pimpinan dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita sangat-sangat menghargai dan kita dengarkan bersama-sama apa saja yang sudah Ibu ketiga ini laksanakan ya. Mungkin nanti akan ada yang didiskusikan juga ya Bu ya. Ada yang didiskusikan, kemudian mungkin nanti hal-hal yang kurang atau hal-hal yang mungkin sudah baik nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Itu bentuk apresiasi dan dukungan kita terhadap ya. Teman beli baju baru kita dukung kan, apalagi yang ini. Oh di situ bajunya bagus, jualannya murah, baca nganyang, baca tempo, baca berutang. Itu bentuk dukungan loh, apalagi kegiatan yang positif seperti ini. Ya, jadi cuma itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak tunggu kawan-kawan ibu yang lain untuk mengikuti jejak ibu-ibu dan bapak yang sudah menjadi guru penggerak dan calon guru penggerak ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya doa untuk menambah berkat dan juga berkat acara yang akan kita laksanakan. Dimohonkan kepada Pak Komarudin untuk memimpin doa sejenak. Mari kawan semuanya kita berdoa sebelum melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga tujuan dari budaya positif semoga menjadi positif bagi kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah imam. Amin Allah amin rahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa fil jasadina wa barakatan fil amrina wa barakatan fil rizqina wa barakatan fil maut wa rahmatan lil maut wa ma'firatan ba'da maut. Allahumma hawwil lana fi sa'atil maut wa najatan min nar wal afwa wal hisab. Allahumma qawwi umurana wa aslih jasadana wa nawwir qulubana wa astaghfir imanana wa ahsin mawlana wa yassir rizqana wa ila al-qaribna wa nasrifna wa hamilna fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana
لنا ولجدتنا ولأخينا ولأخواتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وتعظم بيننا وبينهم بالخير وأنت أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah Bapak dan Ibu, sampai ke puncak acara yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan langsung kita dengarkan secara bersama-sama yang akan dipaparkan oleh Ibu Letitia Heriante SPD, Ibu Nelly Susanti SPD dan Medieni Hasniana yang merupakan guru mapel dan juga calon guru penggerak yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan ke-9. Baiklah, langsung saja kita memberikan penyampaian materi yang langsung disampaikan oleh Ibu Nelly Susanti. Kepada beliau kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berterima kasih kepada Ibu, Bapak, dan Guru yang sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk menyemangati kami, untuk mendukung kami dalam kegiatan program guru penggerak angkatan ke-9 yang merupakan diseminasi atau penyebaran informasi serta penerapan pengalaman dalam modul 1.4 budaya positif. Semoga dengan adanya kegiatan ini mampu merubah sedikit demi sedikit pola pikir kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dari sini di situ ada judul adalah budaya positif. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu dulu nih, kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini tahu nggak budaya positif itu contohnya apa saja? Yang menurut Bapak Ibu budaya positif yang ada di sekolah kita. Sekolah kita ada banyak budaya positif ternyata sekolah kami pelajari. Salaman, ya benar. Selain itu menaati peraturan, datang tepat waktu itu termasuk dalam budaya positif. Pulang tepat waktu. Tidak terlambat. Terus ada banyak literasi kita setiap hari Senin sampai Sabtu itu membahas suatu budaya positif. Iya, termasuk Ibu. Oke, di sini ada profil kami. Profil kami di sini pasti Bapak Ibu sudah tahu tentang kami, jadi tidak ada profil yang terlalu luas. Yang pertama akan menyampaikan materi pada kali ini yaitu adalah Ibu Letitia Heriante. Beliau sebagai guru IPA kelas 8 dan 7. Terus ada Ibu Yeni Hasniana sebagai guru bahasa Inggris kelas 11 dan juga saya sendiri yaitu yang Susanti guru matematika kelas 9 dan juga kelas 7. Adapun konsep inti dari budaya positif yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu adalah yang pertama itu adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita tahu, dulu saat saya masih sekolah dan mungkin ibu-ibu juga saat masih sekolah dan awal-awal mengajar, pendidikan itu berpusat kepada siapa? Pada guru ya? Berpusat pada guru. Kalau sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka
pendidikan dipusatkan kepada murid. Jadi seluruh pendidikan itu adalah berpusat pada murid. Dan ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Pembelajaran di sini karena kita sudah berubah konsep dari pendidikan yang awalnya berpihak kepada guru, sekarang kita berpihak kepada siswa. Jadi pembelajaran dengan paradigma yang baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud di sini adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa. Jadi kembali lagi yang berpusat pada siswa, jadi sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga peserta didik itu dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan mereka sesuai dengan psikologi modern, dan nantinya dapat mewujudkan suatu perilaku profil pelajar Pancasila universal. Nah, seperti yang kita tahu, ada 6 profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu tahu apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, yang pertama yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Ini adalah suatu cita-cita kita sebagai guru untuk memiliki siswa yang memiliki iman dan juga berbudi luhur. Yang kedua, menurut Bapak Ibu apa? Mandiri atau berkebinekaan global dulu nih. Berkebinekaan global. Di sini kita tahu ya, siswa kita itu beragam. Ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang Jawa ya, ada yang Ogan dan Bali juga. Terus sukunya juga berbeda-beda, agamanya juga berbeda-beda, dan ini juga termasuk dalam berkebinekaan global. Yang ketiga itu adalah mandiri. Siswa kita diharapkan mandiri. Jadi kalau misalnya pembelajaran kita itu selalu guru terus yang ngurus siswa, sekarang coba kita ubah pembelajaran kita itu siswa yang mengambil inisiatif secara mandiri. Terus yang keempat itu adalah bergotong royong. Gotong royong yang dimaksud di sini bukan hanya gotong royong dalam pembersihan. Misalnya pembersihan kelas, pembersihan sekolah, itu bukan hanya itu. Gotong royong yang dimaksud di sini adalah dengan berkolaborasi. Kolaborasi antara guru dengan siswa dan juga bisa juga dengan siswa dengan siswa. Yang kelima yaitu adalah bernalar kritis. Jadi pemikiran mereka itu bisa lebih kritis dari yang seharusnya dahulu. Dan yang terakhir adalah kreatif. Dan ini yang harus kita terapkan kepada siswa. Oke, di sini ada satu kegiatan. Sebelum kegiatan inti, dan kebetulan Bapak Ibu di sini duduknya berdua ya. Ini adalah satu kegiatan cobalah buka. Kita akan mencari tahu yang sebelah kanan saya, berarti kanan saya dari rombongan Ibu Ningsi, Bu Anissa dan Ibu Ica itu sebagai A, tekan A, oke? Yang sebelah kanan tekan A, dan yang sebelah kirinya berarti itu adalah tekan B. Dalam kegiatan cobalah buka ini, kalau berarti itu panjangan Bapak Ibu ya, jadi saya jelaskan langsung ya. Tekan A itu cobalah untuk mengepalkan tangannya. Yang A saja. Yang A, oke? Satu tangan ini cukup. Oke. Sekarang yang tekan B, cobalah membuka kepala tangan itu baru. Iya. Nah, yang mengepalkan tangan ini anggaplah di dalam kepala tangan kalian ini adalah suatu benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya, benar-benar berharga. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu melindungi benda ini? Terus yang anggota rekan B, cobalah berbagai cara, boleh membujuk, memaksa, mengejek, marah boleh, memukul boleh, untuk membuka kepala tangan yang B. Nanti kita lakukan sebaliknya.
Yang A dulu yang ngepalkan. Oke, yang A ngepalkan, yang B silahkan coba bagaimana caranya membuka itu. Yang A boleh tetap dengan cara apa Ibu dapat membuka kepala tangannya? Berarti ada Cina lupa. Ibu Bapak boleh mencoba dengan cara apa? Boleh maju berapa? Tadi saya sampaikan kepada Ibu Resi untuk membuka tangannya dengan rayuan sedikit. Bu Reni silakan buka tangan nanti bergantian. Saya juga buka tangan saya juga di kepala seperti itu. Terima kasih. Rayuan tinggal baliknya. Kita balik. Yang B yang menutup tangannya, yang A silakan coba membuka kepala tangan yang B. Boleh memaksa, boleh. Boleh dirayu, boleh ya. Kalau tadi berdasarkan definisi Anda membuka sekarang yang terbuka tangannya. Maria boleh berdiri sana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi berhubung tadi disuruh membuka, saya menggepalkan dan Ica membukanya, akhirnya saya membukanya. Kenapa demikian? Kamu sudah habis. Buka. Ini kan aku sama-sama dengan rayuan. Kalau yang namanya rayuan dengan praktiknya Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan berbau buka ini bersama kita. Dan kegiatan coba buka ini kira-kira kita ada pertanyaan ya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda dan apa alasannya? Tadi sudah kita jawab. Ada yang membuka, ada yang menutup. Ya, yang menutup tadi karena saya belum mencari tahu jawabannya. Yang sekarang yang nomor 2 yaitu apakah Anda dan B itu menutup kepala tangan. Yang tadi menutup kepala tangan, saya minta satu orang yang menutup ya. Apa alasannya menutup dengan sangat kuat sampai rayuan segala macam itu tidak berlaku? Ya, siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya kan tadi mengepalkan tangan dan dirayu, kemudian dibujuk oleh Ibu Maria, tapi saya tidak akan membuka kepala tangan saya. Kenapa? Karena ini suatu prinsip dalam hidup saya. Karena dalam hidup saya, kalau saya berkata tidak, itu tidak akan saya lakukan. Jadi dia dirayu, dikasih maki, dihina, apapun itu tidak akan pernah saya buka. Jadi itu sebagai pengontrol diri saya. Jadi karena saya prinsip hidup saya
itu Bu, jadi tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata Ibu dan Bapak guru kita di sini hebat-hebat semua. Yang jawaban nomor 3 di sini, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Ini yang akan kita pelajari sebelumnya, dan tadi sudah disinggung sedikit dari Bu Ningsih. Yang bisa membuka atau menutup kepala tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Kita yang mengontrolnya. Dan di sini ada miskonsepsi antara guru dengan siswa berdasarkan teori kontrol ini. Dan untuk teori kontrol ini akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Letitia. Kepada yang dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neli atas waktu yang telah diberikan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, walaupun hari ini sudah siang tapi masih tetap semangat ya. Apalagi tadi kita mengadakan permainan sekilas yang ditunjuk oleh Ibu Neli tentang cobalah buka. Jadi benar yang tadi dikatakan Ibu Neli dan diperjelas juga oleh Ibu Supriyati Ningsih bahwa kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Nah, kalau kita memiliki motivasi dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik. Sementara yang tadi dilaksanakan oleh Pak Aprial dengan rayuan Ibu Ica yang cantik sehingga dia mudah membuka tangannya, berarti itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan. Jadi sebenarnya kita ini sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mungkin sudah disampaikan tadi sama Ibu Neli bahwa kegiatan kami merupakan tugas bagi calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum kita masuk materi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya, jiwa raganya untuk hadir ke sini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, jadi miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman tentang teori kontrol. Teori kontrol ini diciptakan oleh seorang psikiater asal Amerika bernama William Glaser. Dia membuat teori bahwa kita itu memiliki kontrol atas diri kita. Ya, kita juga memiliki pilihan untuk apa yang kita lakukan, baik berbuat baik atau buruk, itu merupakan pilihan dari diri kita masing-masing. Nah, yang pertama yaitu miskonsepsi atau kesalahpahaman yang saat ini telah terjadi, terutama di dunia pendidikan. Guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai orang dewasa, ya, sebagai guru, cenderung kita beranggapan, oh saya ini guru, saya bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya belum tentu Bapak Ibu, ya, belum tentu. Kenapa? Karena murid itu memiliki kontrol dalam dirinya. Memang dalam keseharian, jika kita menemukan siswa bermasalah, lalu kita mau meluruskan dengan memberikan kontrol kepada siswa, dia mungkin mau menerima kontrol dari kita, mau dia berubah. Tapi jika tidak diimbangi dengan motivasi dalam diri dia sendiri, saat kita lengah atau misalnya saat kita tidak fokus ke anak atau murid tadi yang bermasalah, maka dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Seperti itu, ya. Jadi guru mengontrol murid itu merupakan ilusi, betul. Jadi harus ada dalam diri murid tersebut untuk dia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita melakukan bujukan, nasihat-nasihat, itu merupakan bagian dari penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga Bapak Ibu.
Ya, belum tentu juga. Bisa jadi ya penguatan positif yang kita berikan kepada siswa ya membuat siswa kita menjadi ketergantungan dengan nasihat-nasihat yang kita berikan. Balik lagi ke awal tadi, misalnya kita meminta anak kita untuk memasukkan baju. Nah, sering kejadian kan masukkan baju terus, masukkan baju terus. Nah, nanti kalau terlalu berlebihan menyebabkan apa? Siswa itu ketergantungan dengan kita. Kalau kita tidak nasihati, dia tidak akan melaksanakan apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan misalnya kita menyuruh anak kita di rumah untuk sholat, seperti itu. Apalagi pada usia dasar atau usia yang bawah, belum usia yang tinggi, belum ada penekarannya. Nah, jadi penguatan positif itu tidak selamanya baik untuk anak, terutama kalau berlebihan. Bisa jadi dia nanti tidak mandiri, atau bisa jadi dia nanti akan menjadi pemberontak. Ya, lama-lama sudah tidak terbendung lagi, kita nasihati, kita kasih dudukan, akhirnya dia memberontak. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga belum tentu. Itu adalah ilusi Bapak Ibu. Nah, biasanya contohnya pada ibu-ibu nih, suka nyalahin bapak-bapak di rumah. Nah, misalnya bapaknya ibunya sudah nyiapin makanan, terus bapak pulang udah makan, terus bapaknya nggak mau makan, ibunya ngambek kan? Ya dah, ibunya ngambek, ngomong, aku ini sudah capek masak, mana ini ada cicit masak aku. Nah, jadi membuat rasa bersalah. Begitu juga misalnya di sekolah, kita sebagai wali kelas, biasanya kan yang intens untuk mengatasi permasalahan siswa itu wali kelas sebelum ke BK. Jadi misalnya siswa itu melakukan kesalahan, lalu pasti kita kan selain kita menghukum, biasanya kita ada rasa ingin membuat siswa itu bersalah. Kamu Nina nggak malu apa sama ibu tuh ngomongin terus sama guru lain, kamu sering tidur di kelas, nggak kasihan sama ibu sebagai wali kelas. Nah, itu termasuk membuat rasa bersalah. Nah, jika membuat rasa bersalah itu terus kita ulangi, itu menyebabkan siswa menuju ke identitas yang gagal. Maksudnya identitas yang gagal itu bagaimana Bapak Ibu? Jadi kalau anak terus merasa dibuat rasa bersalah, dia akan merasa dirinya itu, oh berarti aku mengecewakan orang tuaku, oh berarti aku mengecewakan wali kelas aku, berarti aku ini nggak ada baik-baiknya, aku ini selalu jelek, aku selalu buruk. Nah, itu mengakibatkan ya rasa percaya diri yang rendah. Dan bahkan menurut penelitian, jika terus bertubi-tubi seorang anak siapapun diberikan penguatan rasa bersalah terus-menerus, bisa mengakibatkan gangguan mental seperti depresi dan sebagainya. Tapi bukan berarti juga kita tidak boleh kita mencoba membuat anak itu merasa bersalah, tapi porsinya jangan sampai berlebihan. Dia memperbaiki kesalahannya. Yang selanjutnya adalah orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini biasanya juga terjadi pada kita di sekolah maupun kita di rumah. Anak kita nggak mau mandi, misalnya sudah sore, kita sudah omongin misalnya sampai 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali. Itu kejadian pada saya karena saya laki-laki semua, ya. Akibatnya apa? Karena nggak didengarin omongan kita, maka kita akan melakukan apa? Pemaksaan. Nah, begitu juga dengan siswa di sekolah, ya. Kadang kita memunculkan sifat menghukum atau memaksa kepada siswa apa yang kita inginkan, walaulah sebenarnya yang kita paksa ini baik untuk mereka, tapi kalau misalnya terlalu berlebihan juga tidak baik. Karena setiap manusia, mau dia anak-anak, mau dia dewasa, dia berhak
boleh sebaiknya dipaksakan. Seperti itu. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol oleh William Glaser. Nah, yang selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi. Jadi kalau stimulus respon itu adalah yang dipaparkan oleh Ivan Novick. Pernah Bapak Ibu pernah dengar teori stimulus respon di mana dia sebagai bahannya yaitu seekor anjing yang kalau misalnya dikasih bel jam makan dia datang begitu. Nah itu teori respon. Sementara kalau teori kontrol itu oleh si William Glaser tadi. Jadi kalau dari ilmu psikiater atau psikolog kan ilmu itu selalu berkembang ya Bapak Ibu. Nah jadi yang terbaru ini adalah teori kontrol. Nah bagaimana cara kita mengubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru? Salah satunya contohnya adalah perubahan kurikulum yang tadinya berpusat kepada guru kembali menjadi berpusat kepada siswa. Yang tadinya kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Yang tadinya penilaian menekankan pada pengetahuan atau kognitif, sekarang untuk kurikulum merdeka difokuskan adalah pembentukan karakter. Ya, jadi kurikulum merdeka itu sebenarnya baik ya karena untuk pembentukan karakter. Nah, sekarang kita lihat stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Itu teori yang lama, yaitu teori stimulus respon. Sementara yang mau kita perbarui bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Anak-anak datang ke sekolah, siap belajar. Kita mungkin merasa sebagai guru, oh ini siap semua nih mau belajar. Padahal tidak. Mungkin ya ada anak yang keluarganya ideal, semua kebutuhannya sudah terpenuhi dari rumah. Dia sudah siap belajar. Tapi pernah nggak Bapak Ibu melihat anak-anak kita yang mungkin broken home? Ya, broken home di mana kebutuhan rasa kasih sayangnya tidak tercukupi di rumah. Sebetulnya apa akibatnya? Akibatnya di sekolah dia mencari perhatian, misalnya dengan berantem atau tidur di kelas. Jadi sebenarnya kebutuhan anak-anak berbeda. Begitu juga dengan kebutuhan gaya belajar mereka. Ada siswa yang dengan audi, ada yang dengan kinestetik dia harus bergerak terus, atau dengan visual, dengan melihat tayangan dia lebih senang belajarnya. Begitu juga dengan minat dan bakat. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Iya sama tadi, karena kebutuhannya berbeda maka gambarannya juga pun akan berbeda. Lalu kita lihat yang ketiga, untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, baik, sekarang Ibu, saya mau minta 2 orang maju ke depan perwakilan, boleh nggak? Boleh, silakan. Siapa yang mau maju? Ya, Ibu Isi sama siapa? Silakan Ibu Isi sama Ibu Rati. Ya, baik Ibu Rati. Nah, di sini ada saya perkenalan sebentar ya. Saya akan menggambar ya Bapak Ibu. Ibu Rati di sebelah kanan kiri saya, Ibu Ningsi di sebelah kanan saya. Lalu saya membuat. Nah, sekarang Ibu Rati dari objek yang berbeda akan melihat apa yang saya angka, berapa yang saya tulis. Nah, angka 6. Ibu Ningsi angka 9. Beda jawabannya? Beda. Berarti gambaran Ibu Rati dengan Ibu Ningsi berbeda. Tapi apakah salah? Salah satunya? Tidak. Beri tepuk tangan buat Ibu Rati sama Ibu Ningsi. Terima kasih. Nah, dari kegiatan sekilas tadi kita sudah nampak bahwa apa yang kedua itu
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apakah kita boleh memaksa? Tidak. Nah, begitu juga di dunia pendidikan. Jadi tergantung persepsi di mana dia melihatnya. Selanjutnya yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita suka ngomong, anak ini salah, pasti buruk tuh lah kayaknya. Misalnya buka bajunya dikeluarkan, sering terlambat, sering minggat. Padahal di teori kontrol dijelaskan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif atau perilaku yang salah itu memiliki tujuan. Contoh hal kecil deh, misalnya kita melihat anak beberapa ya, tapi nggak seluruh. Beberapa anak laki-laki di sekolah kita bajunya dikeluarin, terutama yang kelas 9. Kalau kita tidak menelusuri penyebabnya, pasti kita merasa anak ini melakukan kesalahan. Tapi ada beberapa bapak ibu yang saya tanya, kenapa baju kamu dikeluarkan? Dengan malu-malu, bu, kekecilan bu, tak kasih duit lagi bu, nak belinya. Atau sikanya bahkan lebih sedih lagi bapak ibu, robek bagian belakangnya. Jadi dia malu, akhirnya dibukalah bajunya. Berarti ada apa? Perilaku yang buruk belum tentu adalah kesalahan. Atau dalam kasus yang viral misalnya ada seorang ibu mencuri telur di supermarket. Salah memang, tapi kalau kita selesai ternyata penyebabnya apa? Karena dia nggak ada uang, nggak ada yang bantu tetangganya, akhirnya terpaksa dia mencuri. Memang perbuatannya salah, tapi dia memiliki tujuan apa? Biar dia bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi harus ditelusuri dulu bapak ibu kesalahan pada anak kita. Terus yang kelima itu sama juga, orang lain bisa mengontrol saya? Tentunya tidak. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, karena kita memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, ya itu kebalikannya ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain ya, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, terkadang kita sudah beri nasihat sama siswa, sudah beri dibujuk ya, berapa kali tidak mau, masih maitulah, masih nakal-nakal. Akhirnya kita dengan sedikit pemaksaan, sedikit kekerasan, sedikit penghukuman. Nah, sebenarnya itu perlu tidak perlu bu. Sebaliknya kita menggunakan teori kontrol, yaitu apa? Kita berkolaborasi. Ya, berkolaborasi itu artinya bekerja sama. Dengan siapa? Dengan siswa yang bermasalah tadi. Kita bekerja sama dengan dia dan kita mengadakan konsensus. Apa itu? Kesepakatan. Ya, nanti ada hubungannya dengan materi berikutnya, yaitu kita mengadakan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti kita dikasih, kita minta kepada siswa pilihan-pilihan yang apa sebaiknya yang mereka lakukan agar tidak mengulangi kesalahannya. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah, karena ada masalah tadi, jadi kita nih sebagai guru ya merasa sebagai orang hebat, bukan orang hebat, mungkin sebagai orang dewasa, sementara siswa kita lebih muda atau misalnya kita lebih banyak pengalaman, kita merasa kita di pihak yang menang, sementara anak kita yang salah di pihak yang kalah. Nah, itu tidak cocok dengan teori kontrol. Sementara kalau di teori kontrol itu kita model berpikirnya adalah menang atau win-win solution. Pernah dengar itu Bapak? Win-win solution. Jadi siswa senang, kita pun senang, masalah selesai, seperti itu. Nah, disiplin positif. Tadi kan sudah ada budaya positif ya. Nah, sekarang disiplin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu dulu. Kalau mendengar kata-kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengar kata disiplin di sini, saya langsung terpikir dengan tata tertib. Tuh, tata tertib atau aturan yang ada di sekitar kita, ya. Padahal sebenarnya disiplin itu tidak mesti di tata tertib ataupun
aturan ya, tapi kalau langsung didengar saya itu yang saya pikirkan, tata tertib atau aturan yang ada. Baik, terima kasih Ibu Ningsih. Jadi disiplin itu ada hubungannya dengan aturan, tata tertib. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu tentang disiplin di sekolah? Ya, jadi benar ya yang Ibu Ningsih katakan bahwa disiplin itu identik dengan aturan. Kita tuh harus patuh ya dengan aturan. Nah, biasanya kalau kita hubungkan dengan aturan, ya harus patuh, nyaman enggak? Merasa tidak nyaman. Begitu juga dengan siswa. Padahal sebenarnya disiplin itu berasal dari kata belajar, disiplina, artinya belajar. Jadi disiplin yang dimaksud ini adalah mengacu pada disiplin diri kita sendiri. Kita harus punya tanggung jawab terhadap yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Contohnya misalnya bulan-bulan kemarin di Simpang Pemkap itu banyak Pak polisi. Nah, kita siap-siap apa Bapak Ibu? Helm. Helm ya? SIM lengkap. Nah, sekarang kita tanya, kenapa kita pakai helm? Kenapa kita pakai helm? Takut kita kena tilang. Nah, berarti itu masih merupakan apa? Masih merupakan takut pada peraturan. Sementara tadi ada yang menyebutkan Pak Apriat, pakai helm itu untuk keselamatan. Nah, itu yang kita harapkan kepada anak didik kita. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya atau diyakininya. Contohnya, misalnya tadi Pak Apriat ngomong, kalau kita pakai helm itu untuk keselamatan. Jadi helm itu digunakan untuk melindungi kepala. Nilai-nilai kebajikannya yaitu adalah keselamatan, bukan karena peraturan takut ditilang uangnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan hukuman, tanpa mengharapkan imbalan berupa penghargaan dan ancaman. Jadi kalau bisa siswa itu melakukan sesuatu ya berdasarkan kesadaran diri sendiri, bukan karena pengaruh dari luar berupa hukuman ataupun hadiah maupun penghargaan. Jadi tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi dalam dirinya untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita tekankan kepada anak didik kita. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi semua bisa disepakati bersama. Contoh-contoh nilai kebajikan, contohnya tadi bahwa dari kurikulum Merdeka kita memiliki impian agar siswa kita atau murid kita mencapai perwujudan profil Pancasila yang telah disampaikan sama Ibu Nelly. Jadi ada 6 elemen ya tadi Bapak Ibu. Contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia. Akhlak itu baik dari akhlak diri dia sendiri, akhlak dia dengan orang lain, maupun akhlak dia dalam bermasyarakat. Lalu ada juga berkebinekaan global. Jadi dia harus paham dengan budaya diri dia sendiri atau budaya Indonesia. Tapi dia juga bisa menerima budaya asing, tapi dia harus memfilternya. Jika budaya asing itu cocok dengan budaya kita, kita terima. Tapi kalau budaya asing itu tidak cocok dengan kita, maka kita tidak usah menerimanya. Seperti itu. Lalu ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar-benar. Selanjutnya juga ada contoh nilai kebajikan pada Ibu Primary Years Program.
Ya, jadi ini adalah program pada anak usia dini antara 3 sampai 12 tahun. Jadi anak-anak tingkat rendah usia dini itu perlu kita tanamkan misalnya toleransi, ya, saling menghargai, rasa hormat, terutama hormat kepada yang lebih tua. Terus integritas itu apa Bapak Ibu? Kejujuran, ya. Terus ada mandiri, menghargai, pokoknya semua yang baik-baik. Dan juga keterampilan hidup atau life skill. Contohnya dapat dipercaya, orang yang jujur itu insya Allah kehidupannya aman, ya. Lurus hati, bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Tidak merendahkan orang lain, seperti itu. Lalu memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi selain kita memberikan yang terbaik pada orang lain, kita juga berhak memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Demikianlah pemaparan materi saya tentang disiplin positif yang nanti akan dilanjutkan, yaitu tentang motivasi perilaku manusia, disampaikan oleh kepada Ibu Yeni Hasniana. Kepada Ibu Yeni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih sekarang? Saya mau melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ibu kami. Sekarang masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, di sini dalam motivasi perilaku manusia ini terdiri tiga bagian. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini biasanya orang akan bertanya apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini. Nah, di sini juga motivasi yang ada di sini ini bersifat ekstrinsik, yaitu motivasi yang dari luar. Nah, ini merupakan yang paling rendah, motivasi yang paling rendah. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasanya orang juga akan bertanya, kalau aku sudah melakukan ini, apa yang akan aku dapatkan? Apakah ridho? Apakah saya akan mendapatkan pujian? Gitu. Nah, ini juga bersifat motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini biasanya orang akan melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya sendiri, termasuk dengan disiplin tadi. Kalau dia disiplin tadi dari dalam dirinya sendiri, maka itu merupakan suatu budaya baik yang sudah dimilikinya. Tetapi kalau orang tersebut melakukan
restitusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Nah, di sini restitusi ini juga melakukan kolaborasi antara guru dengan siswa, karena siswa itu melakukan kesalahan pasti ada penyebabnya. Next. Nah, coba kita lihat di sini ya Ibu, Bapak Ibu, ada tindakan. Coba kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Kok itu merupakan hukuman? Kalau menurut saya untuk yang soal pertama itu masuk di hukuman karena itu hanya satu arah, satu pihak. Jadi itu dibuat oleh gurunya tanpa melibatkan siswa tersebut. Jadi siswa itu tidak tahu apa yang akan penyebabnya, dia harus mencatat terlambat itu. Jadi itu gurunya, jadi satu arah, dia sepihak dari hukuman. Jadi hukuman menurut saya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul, karena dia cuma gurunya saja yang memutuskan ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan atribut lengkap. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kenapa itu konsekuensi? Ibu Siti Aminah bisa menjawab penjelasan? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena teman itu kan punya buku, berarti bukunya sudah berkurang kalau dicoret-coret, berarti bukunya kalau dicoret-coret berarti harus sobek, jadi merugikan temannya, berarti kalau merugikan temannya berarti harus diganti, mungkin tidak diganti 1 lembar tapi diganti 1 buku. Bisa saja. Ya, itu konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Gimana Pak Komar? Sebagai guru PJOK, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman Pak Komar? Hukuman. Alasannya Pak Komar? Alasannya? tidak berencana. Nah, jadi itu merupakan hukuman. Nah, kalau misalnya dia sudah disepakati, konsekuensi gitu ya. Oke, coba kita lihat berarti jawabannya. Oke, konsekuensi. Karena di sini, kenapa kok dia bukan hukuman? Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah di sini guru bersama siswa ini sudah membuat peraturan terlebih dahulu, sebelumnya sudah buat peraturan. Anak-anak, jika kalian terlambat 10 menit, maka kalian akan memiliki lapangan sebanyak 2 kali. Silakan berisi. Tambahannya, kalau yang itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi? Karena itu yang akibat yang harus
beliau laksanakan. Kenapa? Karena lari itu kan termasuk di dalam pelajaran PJOK. Jadi dia tidak lari dari pelajaran PJOK. Jadi itu bukan termasuk hukuman. Jadi konsekuensinya yang harus dia lakukan ketika dia terlambat. Kalau misalnya dia terlambat, misalnya mengumpulkan buku atau mencatat di dalam PJOK, itu termasuk hukuman karena tidak sesuai dengan pelajarannya. Karena ini juga berhubungan dengan pelajaran PJOK, jadi dia termasuk konsekuensi kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Artinya di situ sudah melakukan perjanjian mereka. Dan perjanjian itu ketika mereka melanggar perjanjian itu maka akan diberikan hukuman. Namanya konsekuensi kan ya. Sebelumnya sudah ada perjanjian sama gurunya. Kalau menurut saya ya, di situ kan tidak ada kata-kata perjanjian. Tidak ada di situ, tidak ada kata-kata perjanjian atau kesepakatan bersama sebelumnya. Tapi kita lihat dari kalimatnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi kalau menurut ini konsekuensi, karena kenapa? Dalam PJOK itu kan ada lari, ada apalagi yang dalam pelajaran PJOK. Misalnya dia dikasih hukuman mencatat sampai habis buku, nah itu termasuk hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia tidak ada di dalam pembelajaran PJOK. Jadi ini tidak disebutkan ada kesepakatan atau kesepakatan bersama, tapi kita lihat dari kalimatnya. Kalimatnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi itu konsekuensinya dari anak tersebut jika beliau terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK, karena itu suatu yang mendidik dan masih berhubungan dalam pelajaran PJOK. Itu saja. Baiklah Bu Ningsi, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya adalah ini ya, keyakinan kelas. Akan disampaikan oleh Ibu Leni. Jumpa lagi dengan saya ya Ibu. Nggak bosan kan? Oh, mau ice breaking. Ada ice breakingnya kayak gini. Jadi nanti kalau saya bilang panjang, panjang. Kalau saya bilang pendek, pendek. Ya, sama-sama ya. Panjang, pendek, panjang. Ayo. Atau Ibu ini mau nambahin ya? Ya, kalau panjang gimana panjang? Panjang, pendek, pendek ya. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, pendek. Ya, beri tepuk tangan untuk satunya. Ya, makasih ya, Sumi. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini tentang keyakinan kelas. Jadi ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Ibu Yeni tadi ya, tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Nah, sama seperti tadi hukuman. Hukuman itu adalah satu pihak yang membuat. Siapa? Guru. Siswa tidak dilibatkan. Jadi seolah-olah seperti pemaksaan. Merugikan nggak buat siswa? Sebenarnya merugikan. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita membuat konsekuensi. Jadi harus ada kesepakatan dahulu. Nah, ini materinya yaitu tentang keyakinan kelas, bukan peraturan. Jadi kalau peraturan tadi kan sama, misalnya ada tata tertib sekolah, peraturan sekolah, siapa yang buat? Pihak sekolah.
orang tua atau siswa? Tidak ada. Sebaiknya kita nanti ke depannya Bapak Sofianto kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Jadi kalau keyakinan sekolah ada kesepakatan, jadi sama-sama diuntungkan. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu masalah, konsekuensinya ini loh, seperti itu. Jadi orang tua tahu, siswa pun juga tahu. Dan kalau sudah sama-sama tahu, pasti mereka tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Nah, keyakinan kelas adalah bisa dibaca di slide ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan atau prinsip universitas, prinsip universal. Ya tadi yang nilai-nilai yang berkaitan dengan kebaikan lah ya, pokoknya nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gossen, suatu keyakinan pada nilai-nilai kebajikan akan lebih memotivasi seorang dari dalamnya atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sama seperti tadi, ya, antara hukuman dengan konsekuensi. Biasanya anak lebih bertanggung jawab melakukan apa? Konsekuensi. Misalnya dia salah, konsekuensinya A, maka dia harus melaksanakan A. Beda dengan misalnya dia melakukan kesalahan, dihukum, pasti dia rasanya tidak tergerak, jadi terpaksa saja oleh kita. Ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi menggunakan kata-kata yang positif, ya. Jadi kalau bisa saat kita nanti melaksanakan keyakinan kelas, Bapak Ibu di sini sebagian besar wali kelas ya. Iya. Jadi sebaiknya keyakinan kelas itu kita bentuk pada awal pembelajaran, ya, di awal semester. Jadi biar siswa tahu nilai-nilai kebajikan apa yang harus disepakati. Terus dia bisa berupa kalimat-kalimat positif. Kalau bisa membentuk keyakinan kelas sejenis peraturan, tapi bukan peraturan ya. Jadi kata-katanya itu bernilai atau berbentuk positif, karena kalimat-kalimat positif itu lebih mudah diterima, lebih nyaman diterima dibandingkan dengan kalimat negatif. Misalnya kepada anak, kau nih tidak belajar terus, ayo belajar, jangan malas-malasan. Pasti kan jengkel kita dengarnya. Beda dengan, nak, bisa pulangan ya? Mau nilai bagus nggak? Mau. Ya, makanya ayo kita sama-sama belajar. Nanti Bunda bantu. Ayo kita belajar. Lebih senang didengar yang mana? Bu, Pak. Yang kedua, karena dia merasa senang, tidak ada kalimat negatif di sana. Ya, selanjutnya apa? Keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, benar, di lingkungan sekolah namanya keyakinan sekolah, di kelas namanya keyakinan kelas. Terus ada kolaborasi atau kerjasama. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan kesepakatan antara kita sebagai guru dan siswanya, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada perbaikan, mungkin ada yang dikurangi atau ditambahkan. Nah, di sini adalah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Salah satunya adalah contoh tadi kalimat negatif, dilarang mengganggu orang lain, ya, dilarang ribut, ya, dilarang ngata-ngatain nama bapak teman, ya, ngejek-ngejek. Tapi kalau di keyakinan apa kata-kata positifnya? Menghormati orang lain, saling menghargai, saling sayang, dan sebagainya. Dilarang merokok, nah tidak boleh merokok. Nah, ganti kata-katanya dengan positif, misalnya menjaga kesehatan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga tahunya keyakinan kelas ini pada saat mengikuti kegiatan program CDP. Dulunya cuma tahunya peraturan, tata tertib yang harus dipahami, harus dilaksanakan. Nah, keyakinan kelas ini sudah saya buat di kelas. Semoga aja nanti setelah kita belajar memberikan aura positif, bisa
menyebar kepada Bapak Ibu wali kelas yang lain. Jadi di sini adalah contohnya, ya, bisa lihat di gambar. Jadi setelah kita membuat kesepakatan, siswa menuangkan ide-ide tentang keyakinan kelas yang diharapkan di kelasnya. Selanjutnya Bu Nelly. Ya, sudah itu kita rangkum. Kan banyak tuh dari 35 siswa kalau kelas 81. Nah, nggak semuanya kita buat. Jadi kita pilih poin-poin yang penting saja, nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita tingkatkan atau kita tumbuhkan di kelas kita. Nah, jadi selanjutnya yang berikutnya, setelah dibuat dari keyakinan menjadi kesepakatan kelas, kita sama-sama dengan siswa menandatangani kesepakatan. Biar apa? Biar itu bisa terlaksana. Waktunya makin siap. Untuk penyemangat kita kali ini, saat saya bilang UPT TPN 01 Buah Membaca, Bapak Ibu bilang luar biasa. Oke? Saya mulai. UPT TPN 01 Buah Membaca. Luar biasa. Masih belum kompak. Sekali lagi, UPT TPN 01 Buah Membaca. Luar biasa. Oke. Ini adalah 10 akhir kita. Dan di sini ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Latifia. Dan juga usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi. Oke, silakan nanti kemudian. Sekarang nih, karena ini sudah makin siap. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Keempat kesenangan. Dan yang kelima itu adalah kebebasan. Saya tahu apa yang dirasakan Bapak Ibu rasakan pada siang kali ini. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang ingin Bapak Ibu penuhi sekarang ini? Makan, apa ya Pak Bu? Makan, tidur, ngantuk. Itu adalah salah satu dari kebutuhan dasar kita. Nah, untuk makan nanti Bapak lihat dan sama sekolah saya selesai ya. Oke, tenang aja sudah disiapkan. Bertahan hidup itu merupakan suatu kebutuhan fisik yang berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, keamanan. Kalau untuk siswa bagi seragam, sepatu, buku, tas, itu termasuk kebutuhan dalam hidup dari siswa. Terus yang kedua, 4 dari ini kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan juga kebebasan itu merupakan kebutuhan dasar psikis berdasarkan psikologi mentalnya. Dan yang ini kadang luput dari kita. Nah, jadi siswa-siswa bermasalah itu coba kita cari tahu dulu kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari mereka. Yang kedua itu adalah rasa kasih sayang dan juga diterima. Kadang siswa itu merasa kita itu tidak mempedulikan mereka. Terus kerjasamanya kurang, menjadi bagian dari kelompok itu merupakan dasar dari kasih sayang. Yang ketiga itu adalah penguasaan. Ini berdasarkan harga diri mereka. Mereka ingin diakui, kemampuan mereka diakui, berprestasi, mereka ingin didengar oleh orang lain, itu berdasarkan kebutuhan penguasaan. Yang keempat itu adalah kesenangan. Kita udah tahu ya, kemarin itu corona berapa tahun, anak-anak kita standby di rumah belajar daring, giliran sekolah sekarang anak kelas 7 itu sudah main layangan. Itu berarti kebutuhan mereka akan kesenangan itu tidak mereka dapatkan waktu SD. Dan mungkin di sini kita sebagai guru SMP boleh melakukan kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan rasa senang mereka dalam permainan, ice breaking, humor, itu termasuk dalam kebutuhan mereka. Dan yang terakhir itu adalah kebebasan. Siswa di sini itu untuk mandiri, mencoba hal baru. Kalau misalnya siswa kita ada yang tidur, ada yang keluar kelas, jangan salahkan siswa terlebih dahulu. Coba kita cari tahu kita sudah memenuhi kebutuhan dasar mereka atau belum. Siapa tahu
siswa ini merasa bosan dengan pelajaran kita. Jadi dari situ kebebasan mereka itu akan semakin berkurang. Lanjut selanjutnya. Kayaknya tidak boleh. Next. Oke, di sini ada pernyataan yang dibuat oleh siswa. Dalam pernyataan ini, kebutuhan apa saja yang ingin dipenuhi oleh anak-anak kita? Yang pertama, saya senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, menurut bapak ibu, kebutuhan apa yang anak-anak ini inginkan? Yang apa itu? Bermain ya, mereka bermain, berarti kebutuhan akan kesenangan. Lanjut yang kedua, aku sebel, gambarku tuh gak rapi, malah ibu guru tunjukin nih ke teman-temannya, kita sering ya kayak gitu ya, yang ternyata ya, di depan kelas lagi, dia malu. Nah, menurut bapak ibu, kebutuhan apa yang ingin mereka lakukan? Ayo, diakui. Nah, berarti dia itu penguasaan. Yang ketiga itu adalah aku bosan. Nah, ini yang terakhir saya jelaskan tadi. Saya bosan. Masa belajarnya cuma itu aja? Cuma dengerin ibu guru aja. Monoton nih. Menurut bapak ibu, kita seringnya seperti itu ya. Apalagi kalau lagi capek. Ya, yang terakhir juga. Menurut bapak ibu, anak-anak yang seperti ini dia ingin memenuhi kebutuhan itu. Ya, kebebasan, dia bosan. Yang keempat, nah yang keempat ini sering loh, apalagi yang guru-guru cewek yang bapak-bapak masih punya gadis itu sering nih, apalagi SMA. Ya, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku tuh pakai jepit baru, pakai bros baru, rambut aku baru potong. Kok ibu nggak berarti sih? Berarti mereka butuh perhatian, mereka butuh cinta dan kasih sayang dari kita sebagai seorang guru. Yang terakhir yang kita rasakan bersama, saya lapar ya. Tapi ada tenaga siswa kita itu jujur, Bu, kantin itu sudah memanggil saya. Apalagi itu jam rawan mau istirahat. Tadi saya baru merasakan itu di sekolah dulu. Mereka udah kelaparan nih, berarti mereka butuh apa bertahan hidup. Yang selanjutnya, oke. Ini adalah posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Sering ya? Kita sering melakukan itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah teman. 4, pemantau. Dan 5 itu adalah manajer. Ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dijalankan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Di sini sudah dijelaskan tadi dalam video, jika posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru itu adalah posisi manajer. Saya tahu sampai sekarang kita mungkin berada di posisi penghukum, teman, pembawa rasa bersalah, dan juga mungkin sebagai pemantau. Jujur, kalau saya sampai saat ini baru sebagai pemantau, belum sampai ke manajer. Jadi kita bisa perlahan paham untuk mengubah diri kita dan kita bisa menjadi guru dengan posisi manajer. Di sini itu ada sebuah pernyataan. Pernyataan ini menurut Bapak Ibu yang mengatakan itu adalah siapa? Kalau misalnya yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti gurunya dalam posisi apa di situ? Nah, sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai membuat rasa bersalah. Yang kedua, yaitu kamu tidak benar-benar melakukannya. Di sini gurunya sebagai rasa penghukum. Yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti itu gurunya adalah posisi teman. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Jadi siswa itu akan mandiri dan juga bertanggung jawab. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu berarti dia adalah posisi penghukum. Oke, silakan lanjut Ibu ya. Ini adalah materi terakhir mengenai segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh Ibu Leni Hasmianis. Di sini materi yang lain adalah segitiga restitusi. Jadi dari posisi manajer tadi, guru akan menggunakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan baru. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita saksikan video singkat mengenai segitiga restitusi berikut. Nah, di sini ada
disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ini adalah manajer tadi ya, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan ini semua sudah masuk ke dalam standar nasional pendidikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita semua dan kita menjadi seorang guru yang bisa menjadi manajer dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat.